Selamat malam semuanya. Hari ini kita gabung lagi ke IG Live September Ceria. Halo pejuang sehatku. Halo semuanya. Halo Mbak Tia, Rini, Mbak Umu, Mrs. Dianas. Selamat malam semuanya. Hari ini kita ngobrol seri ketiga dari IG Live saya selama bulan September. Ini seri uh, bintang tamu terakhir ya. Karena biar minggu depan saya bisa istirahat. Tapi saya senang banget karena bintang tamu saya hari ini itu sebenarnya teman lama. Kita kenal tahun 2010, namanya Tia. Kita sama-sama overweight dari zaman dulu kala, tapi bedanya Tia ini super duper pede dengan tubuhnya. Dan saya kaget ketika dia mau berubah. Karena dia itu sama sekali tidak punya keluhan sama dirinya, percaya diri yang sangat tinggi, luar biasa, lalalala pokoknya lah ya. Kayaknya tadi Tia udah datang deh di sini. Coba kita lihat ya. Pokoknya teman-teman, kita simak aja ceritanya Tia. Dan menurut saya ini tuh jadi pamungkas banget karena spesial banget tamu saya ini. Kayaknya tadi saya udah ngeliat Tia. Sebentar ya, kita connect dulu sama Tia. Oke. Dia udah deg-degan dari tadi katanya. Padahal cuma cerita sama aku doang. Kita coba Hai, connect. Tia masih muter-muter. Nah, itu dia wajahnya. aduh, Halo, Tia. Kamu gambarmu masih muter-muter. Ini punya aku yang masih muter-muter apa Tia yang muter-muter, guys? Coba tolong kasih tahu aku dong ya. Tuh, halo Cici. Tuh udah ada halo Cici aja, Tia. Guys, oh kasih tahu iya, aku ya, Tia yang putus-putus atau aku yang putus-putus? aku sih di sini semuanya itu ya Udah lancar. stabil. Oke, ya udah. Kalau udah stabil, bagus. Oke, Tia, apa kabarnya? Baik. Aku Masih deg-degan kan? Nggak deg-degan kan? mules. Dua-duanya bagus. Berarti sebentar ya Tia, aku coba ganti ke data ya. Kayaknya takutnya wifi ku jelek. Udah connect ya? Tia, coba gerak-gerak Tia. Oh iya dah, lebih oke. Sip, sip. Tia, perkenalkan dirimu dong pada teman-teman semua yang ada di sini. Namamu, umurnya berapa, terus pekerjaannya apa. Ceritakan dulu lah tentang siapa dirimu. Oke, namaku Aristiana, biasa dipanggil Tia. Usiaku tahun ini 35 tahun. 35 Kemudian, tahun. ya, kemudian aku punya satu suami, cie. Satu lah, lo mau berapa sih? Biasa kan suami-suami kalau gitu kan, satu istri, gantian dong sekarang Iya, gitu-gitu. iya, iya. Satu Sekarang kamu suami. yang bilang satu suami ya. Kami menikah 2014. Hmm. eh, Sampai sekarang kita masih berduaan. Pekerjaan saat ini di rumah aja, tapi semenjak pandemi kemarin mulai sebelum-sebelumnya sebenarnya udah banyak usaha sendiri di rumah. Cuma dengan tubuh yang tubuh hati semuanya kacau balau, sehingga aku cuma di rumah doang membantu pemerintah dari dulu-dulu tuh rebahan kayak gitu. Gitu ya. Tia, Ya. boleh ceritakan aku sempat kemarin di IG storyku aku bercerita bahwa Tia ini adalah orang yang salah satu paling percaya diri yang aku pernah kenal. Iya loh, ini Iya aku kayak kan? tamu.
Jadi kita kenal di 2010 kayaknya Tia ya? Ada nggak sih Lebih tepat 2010? aku di 2008 Kak, Oh 2008 menjelang 2008 dua. ya? Iya, Oh oke. men- karena aku Oke. ingat banget Berarti Kak, kita. aku 2008 itu baru mulai ngajar di Cikini. Oh iya iya iya. Ya kita ketemu di Cikini betul betul. Nah Tia, karena kamu sangat percaya diri, aku sebenarnya sungguh kaget waktu akhirnya kamu memutuskan untuk berubah. Ceritain dulu deh latar belakang kamu dulu tuh kamu orangnya seperti apa dan berat tertinggi kamu berapa saat itu? Latar belakang aku itu kayak gini. eh Kalau aku bukan tipe yang gemuk dari kecil. Oh, oke. Jadinya Hmm. eh masa remaja aku itu eh teman-teman sekolah bilang aku primadona. Cie, boleh Iya, banget nih. emang. Bener-bener. Primadona. Nah, terus apa namanya sampai kuliah, sampai bekerja tuh makin naik, tapi dengan aku yang mungkin agak tinggi besar gitu, jadi mereka Ya. masih lihatnya tuh molek biasa gitu kan. Nah, Mhm. mulai makin pacar apa makin terakhir itu mulai dari 2008 kita ketemu itu terus tuh Mhm. Kak makin naik makin naik Ya, gitu. ya. 2008 kita ketemu kamu udah dalam posisi gede, tapi kamu sempat nunjukin foto-fotomu yang hits itu kan, foto idola-idola itu kan. Begitulah. Terus terus. Nah, terus apa namanya sampai akhirnya 2 tahun yang lalu itu aku ngerasa hidup aku tuh dengan aku nggak punya aktivitas apa-apa ya, bener. Jadi abis keguguran aku sempat kerja, terus ketika kantor aku itu pindah dari Jakarta ke BSD, aku nggak bisa ikut. Jadi aku di rumah Mhm. aja tuh akhirnya. Mhm. Nah, ikut suami aja kalau dia tugas kemana aku ikut, dia tugas kemana Mhm. aku ikut. Nah, Mhm. eh terus kalau mau cari kerja lagi, waktu itu aku haid sakit terus Kak. Jadinya Ya, kantor-kantor ya, tuh pada kamu nggak cerita. terima Mhm. kalau misalnya Mhm. pas haidnya aku izin untuk nggak masuk kerja Mhm. gitu. Sedangkan aku keselnya gini, pemerintah aja kasih izin gitu kan. Ini kagak mau kasih gitu. Ya udahlah, jadi aku di rumah aja lah kerja gitu. Karena Mhm. hari pertama, hari kedua itu bener-bener aku tuh masih ngelaknya gini loh. Ah enggak lah, Mhm. bukan perut aku sakit. Tapi itu yang sakit Mhm. itu bagian paha sama bagian pantat. Oh ya, heeh. Masih mencari pembenaran bahwa haid aku ini normal, pegel-pegel doang gitu. Nah, Mhm. 2 tahun yang lalu itu aku ngerasa kok hidup gue kayak nggak berguna ya gitu. Teman-teman udah pada punya anak, udah pada ngurusin sekolah apa gitu kan. Gue masih berduaan aja. Emang sih enak gitu. Terus penghasilan juga nggak punya gitu kan. Terus Mhm. apa namanya? Yakin nih hidup begini doang nih tuh kan bercanda banget hidup ya gitu kan. Terus abis itu Terus kan kalau ngomong sama dia yang harusnya serius jadi ketawa mulu. Terus terus. nah habis itu Kak itu kan dua Hmm. tahun yang lalu tuh menjelang ulang Hmm. tahun tuh 33 Hmm. tahun belum punya anak terus kagak punya pekerjaan terus pokoknya ya di rumah aja lah kayak gitu. Nah, Pokoknya nggak guna deh ya. 27 ah 27 September aku berangkat ke Palu Kak, nemenin Hmm. suami. Hmm. Karena aku Ya. ikut yang suami kemana dia pergi kan. Mau orang Hmm. bilang Palu itu gersang kayak nggak ada apa-apa, pokoknya aku pengen ikut aja. Hmm. Gitu. Akhirnya 28 September itu jeng 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 tsunami Palu ya kan. Ya, ya. Dan gue kaget banget loh ada di sana kan waktu itu. Iya. Ya, Hmm. orang gempa pertama itu Kak, orang Palunya lari. Aku masih masih story. Baru juga duduk, udah gempa gitu kan. Terus. Terus gempa kedua orang-orang lari, aku masih diam aja tuh. Sampai pokoknya intinya pas gempa besarnya aku udah di luar gitu lah ya. Hmm. Hmm. Nah, pulang gempa kan kayak orang bingung gitu kan. Kok eh gue bisa nggak ngalamin apa-apa gitu ya. Terus sampai nanya ke temen kan, gue tuh nggak pusing loh. Gue tuh nggak bergerak sama sekali gitu kan. Terus kata temen gitu, iyalah lu mah gendut, jadi kagak gempa aja nggak bisa goyangin lu gitu kan.
apa iya gue segendut gitu ya, sampai kagak goyang kan sama gempa. Terus tapi aku kan waktu itu aku kepisah sama suami, kita kepisah yang jembatan kuning yang rubuh itu loh Ya, Kak. putus Jadi aku yang putus aku. putus. Ah, Nah jadi waktu itu posisinya aku sama suami itu kepisah jembatan kuning yang di Palu itu yang rubuh ya Kak. hmm. Tapi suamiku cerita, mobil aja pindah tuh dari parkiran sampai ke jalan. Lah kan gue sama mobil beratan mobil. Ya kan? Iya, iya. Nggak mungkin beratan lu, Tia. Masalahnya gue dibilang gue berat jadinya kagak goyang waktu gempa gitu. Iya, Nah, terus. akhirnya Kak, dengan pengalaman yang ada di sana yang begitu amazing, akhirnya aku pergi terapi waktu itu, ketemu sama Ya. Mas Dauri Bintang, dapat info dari temen aku. Terus jadinya dia bilang gini, dengan cerita kamu selamat di gempa dengan pengalaman yang hebat kayak gitu, berarti Tuhan punya satu rencana buat kamu. Dia mau pakai kamu luar biasa. Udah kan? Oh iya, karena aku Kristen, jadinya, oh berarti ayo mesti melayani nih, ampun Tuhan, ayo udah gak pernah pelayanan di gereja, gitu kan, aku udah gak pernah pelayanan di gereja. Oke, mari kita cari gereja untuk pelayanan, kan? Oke, di gereja ditolak. Karena? Tahu kan, Eka aja pakai baju kan begini kan, buka-bukaan sana-sini kan. Akhirnya, ditolak lah, katanya pakaian aku itu tidak sesuai dengan mempelai Kristus katanya. Oke, baiklah. Melayani aku nggak butuh panggung gereja. Akhirnya aku tetaplah sama teman-temanku kayak gitu kan. Nah, singkat cerita, aku disakitin sama teman aku. Aku disakitin itu bulan Februari 2019. Karena latar belakang keluarga aku yang aku nggak pernah deket sama keluarga. Aku tidak pernah deket sama keluarga. Jadi aku sahabat adalah segalanya. Jadi ketika aku disakitin, aku rasanya kehilangan duniaku. Kalau disakitin cowok, mati aku 1000. Aku nggak pernah ada skip jeda ngejomblo tuh nggak pernah. Gitu. Tapi kalau aku kehilangan sahabat, aku kayaknya duniaku runtuh kayak gitu. Akhirnya aku nggak tidur dari bulan Juli 2019 dari bulan Februari 2019 aku nggak pernah tidur sampai bulan Juli 2019. Itu karena kamu sakit hatimu itu? Nggak sakit hati sama mereka, sama sekali nggak sakit hati. Cuma yang aku pertanyakan, hidup aku benar-benar makin bercanda. Kayak gitu. Jadinya, ini sebenarnya hidup tuh harus ngapain sih gitu loh. Lu kayak nggak punya tujuan berarti ya, Tia? Iya, aku nggak marah sama teman-temanku, enggak gitu. Nggak ada benci juga sama mereka. Tapi yang aku pertanyakan ya itu, gue hidup buat apa sih gitu loh. Nah, kan cengengnya keluar dah. Aduh sayang, dia memang ini ya teman-teman, dia tuh emang apa ya, melankolis, jadi emang kelihatannya dia ketawa-ketawa doang, tapi ya beginilah adikku ini. Kalau deket gak aku peluk-peluk dia. PSBB. And then Tia, dikala kamu lagi mempertanyakan itu, apa yang kamu lakuin? Maksudnya kamu kan berarti itu cuman ada di rumah doang dan di rumah doang apa ya? Aku nggak pergi keluar. Aku nggak kemana-mana. Kejadian gempanya itu di mall. Jadi semenjak itu aku males sama mall. Terus pokoknya aku di rumah doang. Pokoknya jajan, yang beli makan itu suami. Itu pun aja aku malas untuk ke ruang makan. Pokoknya suami udah taruhin piring, terus aku makan aja di kamar sambil main PUBG. Terus abis itu satu hari kita mau ke gereja, aku bisa nggak siap-siap. Aku bilang sama suamiku gini, sayang, aku nggak tahu mau pakai baju apa. Aku pakai baju apa yang udah nggak ada yang benar. Terus suamiku ngomong kayak gini, emang iya kamu sekarang udah jelek. Waduh, itu rasanya. Serius? Iya, ngomong gitu. Ini suami aku lagi nonton, tolong diserbu ya dia.
udah jelek gitu kan. Jadi tuh aku pergi keluar itu belakangan itu udah mulai cuma yang pakai kaos legging gitu kan. Bahkan celana Nah, pendek doang lu kan. Pernah kan lu celana pendek sama baju kutungan doang? ya iya, udah nggak bisa yang bergaya-gaya deh, pokoknya yang penting Ya. muat gitu kan. Heeh. Nah, akhirnya eh apa namanya? Aku kan itu bulan Juli tuh. Aku bilang lagi Hmm. sama Tuhan, Tuhan, ini bener-bener bercanda nih hidup nih gitu kan. Hmm. Nah, gitu kan. Pengennya sih mati aja gitu kan karena hidupnya juga Hmm. nggak jelas gitu mau ngapain. Hmm. Tapi dihadapin Hmm. sama kematian lalu gue takut ya kan. Doa makan Iya. aja kagak. Masa pasti Hmm. kagak siap. Terus habis itu kan kerjanya nangis tuh kak tengah malam Hmm. dari Iya. pokoknya dari sampai subuh itu nangis mulu tiap malam. Hmm. Terus Hmm. pura-pura tidur kalau lagi gue mau pergi kerja. Kan suamiku pergi Hmm. kerja jam aku baru tuh aku belaga Hmm. merem-merem dikit. Terus dia pergi, Hmm. aku main lagi, aku atau aku nonton YouTube apa segala macem. Hmm. Abis itu aku berasanya ini adalah kan apartemen aku kecil cuma satu kamar. Masa dari Hmm. pintu kamar sampai ke pintu depan itu aku jalan tuh udah ngap banget loh. Udah nggak sanggup jalan kamu. Iya, jalan tuh ngap. Terus Hmm. abis itu eh aku udah nggak bisa tidur lempeng gitu loh kak. Hmm. 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 Ya, Pakai bantal dua pun aja aku udah nggak bisa. ya. Jadi Badan kamu hampir terasa sakit semua. iya, hampir harus menjelang duduk gitu, baru aku tuh bisa 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 tidur lah. Itu pun tidur paling satu Hmm. jam 2 jam. Habis itu kan aku udah mesti bangun Hmm. lagi. Oh kan nanti kan suami Hmm. pulang, "Bu, ini jam 9 belum bangun," gitu. Hmm. Nah, Tia, nah, terus. nah itu kan Juli tuh udah mau menjelang ulang tahun. Sampai akhirnya aku tanya lagi deh tuh, Tuhan nih bercanda nih beneran nih, hidup tuh bercanda gitu kan. Mau saya ngapain sih lo ciptain gue di bumi ini gitu. Kalau cuma kayak gini doang gede terus dibully sana sini gitu kan dibilang oh iya suaminya sih nggak bakal ganti hati tapi ganti body gitu kan terus nggak punya anak nanti ditinggalin gitu kan wah Hmm. segala macem lah gitu akhirnya ya udah di saat kesendirian aku itulah aku mendapatkan banyak jawabannya tapi kan lagi-lagi bingung dong diet mau Hmm. ngapain teman-teman di sini aku Ya. yakin pasti juga bingung deh awalnya gimana cara mulai diet gitu kan Hmm. otaknya pasti Hmm. mikirnya diet diet gimana gitu ya Hmm. dengan latar belakang aku yang Cuek. kerja enggak dengan latar belakang aku yang nggak punya penghasilan kan Hmm. Hmm. suami kasih kita gitu kan Hmm. juga lah dengan latar belakang aku yang aku nggak punya penghasilan terus eh, yang kita tahu adalah hidup sehat itu biayanya mahal nge-gymnya Ah. belum terus pakai PT belum dua Hmm. ini nggak usah dulu tuh anggaplah makanan roti gandum Ya. mahal Hmm. dada ayam Hmm. mahal Hmm. olive Ya. mahal ya kan Heeh. uang aku cuma bertahan buat hidup sehat paling lama sebulan 2 bulan kak Hmm. abis itu Hmm. makan sih kak Terus? ya kan Hmm. nah akhirnya ya udah aku mulai dari mana nih gitu kan semua diet udah aku ikutin diet Ya. yang ada jam buka tutup makan aku ikutin yang ada masuk angin Hmm. terus diet makan yang protein gitu duitnya nggak sanggup Hmm. nah sampai akhirnya terakhir itu aku ikut dietnya real food Hmm. pernah dengar nggak Tahu? Yap, ya, nah tahu. Yang semua makanya real food yang dimakan kan, jadi tanpa olahan. iya betul nah tapi tubuh aku sakit kak nggak turun dong Hmm. Sakit nggak tuh yang turun lo berat rasain badan apa? nggak enak aja di badannya ntar kadang perut Oh. kembung terus Ah, ntar ah, kadang tulang punggung aku sakit ah. Oh gitu. ya pokoknya nggak enak lah kayak gitu Hmm. terus turun sih turun tapi palingnya cuma berapa 10 10 sampai 12 kilo lah
Habis itu ya udah badannya sakit-sakitan, habis itu stuck, habis itu pusing ngeliatin timbangan, waduh gue udah makan kayak begini kagak turun-turun juga kan stres ya. Terus? Jadinya terus mulai dari mana dong dietnya gitu kan, terus terang kalau misalnya disuruh makan dada ayam, olive oil, terus ya segala biji-bijian yang dibilang bagus sehat itulah ya, nggak bisa, nggak ada uangnya gitu. Mau nge-gym mau pakai PT nggak bisa Iya. juga, mau bayar dari mana Mhm. tuh, mau mulai Terus nge-gym akhirnya itu tuh. kamu akhirnya nge-gym dulu waktu itu. Akhirnya setelah diet-diet itu lu postpone. Enggak. Akhirnya bulan bulan Juli bulan Juli itu aku ketemu temennya suamiku. Mhm. Terus dia tujuannya ngasih tahu itu adalah bimbingan hidup sehat itu untuk mendapatkan keturunan. Oh ya, oke. Heeh. Aku itu eh, sama sekali tidak memikirkan keturunan. Mhm. Latar belakang hidup aku dengan rumah tangga yang aku jalanin, terus terang aku nggak mikirin keturunan Mhm. kayak gitu. Itu nanti kita bahas lagi lah ya tentang Iya. luka-luka yang gitu. Gitu. Nah, Iya. sampai akhirnya aku ikutlah bimbingan itu. Nah, temen aku cuma bilang, lu nanti apa namanya, diinfo makanan yang tepat untuk tubuh lu, dia bilang. Makanan yang tepat untuk tubuh kamu. Wah, boleh juga nih. Kan aku udah punya bekal tuh. Diet yang buka tutup jam udah tahu. Terus Yang makanan real real food food, udah tahu. yang real food udah tahu gitu kan, bahwa memang kita harus sadar dulu bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kita bukan ciptaan pabrik gitu. Mhm. Sehingga yang diinfokan sama teman-teman yang hidup sehat tentang real food itu sangat masuk di akal buat saya. Mhm. Karena tanpa proses, terus makanan yang real itu wah ini bener nih gitu. Oh iya, sorry kejeda. 2016 itu aku keguguran. Oh iya tadi Kalau ya. kalau mau ditanya kegugurannya kenapa, ini terus terang ya, deep of my heart, aku nggak sanggup punya anak. Mhm. Lagi-lagi biaya. Kayak gitu. Karena Mhm. terus biaya segala macam lah, terus apa yang terjadi sama aku sama suami segala macam, sehingga akhirnya kami kehilangan bayi itu. Nah, Mhm. waktu hamil itu aku divonis punya miom, Kak Anita. Oh, oke. Heeh. Tapi miom itu nggak ada yang tahu kecuali aku, suamiku, sama mamaku. Mhm. Ada beberapa sahabat yang tahu lah, karena aku nggak sanggup ngadepin netizen yang dengan 1000 komentarnya itu kan. Jadi aku Mhm. keep. Nah, semua dokter yang aku datengin, termasuk dokter kamu itu loh, Iya. apa namanya, mereka itu bilang bahwa Mhm. miom itu adalah akibat ketidakseimbangan hormon. Mhm. Mhm. Mereka bisa membesarnya itu ketika mereka dapat asupan makanan dari darah, Ya, terutama kalau betul. mengandung sama MSG. Jadi kan Mhm. terus aku tanyain ke dokter kan, aku perlu operasi apa enggak? Terus dokternya bilang, kalau nanti ibu hamil lagi terus keguguran lagi ya berarti ini mengganggu. Dia bilang, ya kali Mhm. keguguran lagi, kan sakitnya udah di sini, ya kan? Berarti itu penyebabnya memang pola hidup lo juga kan, Tia? Iya kan sebagai anak micin harus menerapkan makan micin. Generasi micin ya. Generasi micin. Terus, terus. Akhirnya di Nah, situ aku akhirnya, dapet pengetahuan bahwa eh, aku takut dokter sebenarnya. Jadinya, oh miom itu akibat ketidakseimbangan hormon. Terus yang aku tanamin lagi, oh ketemu dokter yang berikutnya lagi, mereka berkembang ketika aku salah kasih mereka makan. Jadi kan apa yang ada di dalam darah aku itu bisa membuat hmm, mereka lebih besar gitu kan. hmm, Nah, hmm. berarti kan kuncinya ini adalah di mulut aku, Kak. Ya, Apa betul. yang aku konsumsi makan, bener nggak? Hmm, Jadinya kenapa sampai akhirnya aku nyampe di diet yang real food itu nih, karena ya, demi aku sembuh dari minum aku itu kan, tanpa hmm, operasi. hmm, Nah, hmm, cuma ketika aku jalani diet real food itu kan badan aku tetap nggak enak
gitu Iya, loh. jadi sakit malah. Nah, sampailah akhirnya ada bimbingan ini, terus akhirnya aku diinfo makanan yang apa namanya makanan yang tepat untuk tubuh aku tuh apa, dan apa namanya ya udah aku ikutin kayak gitu. Aku cukup nggak makan Dan itu setiap semua orang aja. itu di bimbingan itu beda-beda ya, Tia? Maksudnya nggak Beda-beda, sama antara beda-beda. kamu sama orang lain beda kan? Beda. Kenapa kita Hmm. beda-beda? Karena Tuhan menciptakan kita itu unik, Kak, berbeda. Sidik Hmm. jari Hmm. kita deh, ada nggak yang pernah Iya. sama setiap manusia? Nah, Mm-mm. itu. Jadi, setiap kita ini unik. Aku sama suamiku beda, aku sama mamaku beda, kayak gitu loh. Jadi kita Hmm. beda-beda. Terus Jadi, apa yang fondasinya apa Tia yang diajarin di situ istilahnya gini loh. Maksudku gini, kamu kan menjalani ini benar-benar menurut aku ya, ketika aku lihat kalau buat aku aja itu yang kamu jalanin berat, tapi kamu bisa menerima itu gitu. Nah, apa sih fondasinya yang ditanemin ke kamu sebenarnya di situ? oke, sebenarnya gini Kak, semua orang pasti pengen sehat, semua orang pasti Ya. pengen, apalagi kita wanita ya, siapa sih yang ke mall ngeliat baju cakep atau nggak usah ke mall deh, ke ITC dah, ke ITC Mangga 2 gitu kan, ke ITC ada baju yang cakep-cakep. ITC lebih sadis loh, ukurannya kan kecil-kecil baik, ya kan? Kagak Iya, muat. heeh. Tapi kan kita pasti Lewat, sebagai lewat. wanita, iya, tapi kan kita pasti sebagai wanita kepengen sebenarnya baju-baju itu, barang-barang itu. Mhm, Nah, mhm. eh cuma dalam perjalanan yang udah aku jalanin ya Kak, itu aku temukan kayak gini, semua manusia punya waktu berbeda-beda. Sama kayak misalnya kapan waktunya menikah, kapan waktunya punya pacar, kapan waktunya punya anak. Nah, sama kapan kalian kurusnya, waktunya juga berbeda-beda. Cuma ya kalau yang waktu itu aku jalanin dan aku bisa bagiin ke kalian adalah eh semua proses nih yang kalian jalanin, misalnya ngikutin Kanita, terus ngikutin siapa lagi gitu, pokoknya eh, pejuang-pejuang sehat yang udah berhasil, itu jangan pernah protes, jangan pernah komplain, apapun yang mereka bagikan ke kalian, pesan-pesannya itu mungkin kalian dapetnya singkat atau apa, tapi itu bekal untuk kalian nanti jadi pejuang prajurit sendiri. Berarti sekarang nih kalian tuh lagi di apa ya Kak? Lagi di ini loh wajib militernya dulu gitu, belajar dulu sebelum perang. Iya, iya, iya. Betul, 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 betul. Nggak sepakat, nggak sepakat. Istilahnya dulu disuruh wajib militer dulu sebelum perang, iya. Jadi emang harus, Jangan apa ya, harus lo jangan wajib, baca. Hmm. nggak mau wajib militer terus disuruh perang, jangan makan nasi, ya kan? Terus jangan makan gorengan, lah mati Kak, mati duluan di tengah jalan dia. Aduh, si Riris dari tadi bawel banget lihat komen mulu. Iya, benar-benar. Maksudnya, ya itu istilahnya Tia tuh lucu banget sih. Maksudnya, lo tuh emang harus jadi, apa tadi Tia? Istilah kamu, prajurit Wajib dulu, militer. belajar dulu, wajib militer dulu, ngejalanin wajib militernya dulu sebelum perang, abis itu lo menang gitu kan. Iya, karena kan semuanya udah aku kumpulin nih, diet ini, diet ini, diet ini, kecuali ada satu tuh, pokoknya diet yang makan daging-dagingan ya. Ampun, nggak sanggup duitnya. Nggak sanggup duitnya kita juga ya. Oh, kayak gitu. Terus kebetulan aku memang nggak terlalu apa ya? Aku lihat kodok dikulitin, aku nggak makan kodok. Terus aku Mhm. apa namanya lele nongol di itu, aku nggak makan lele gitu. Jadinya kalau untuk daging memang begini. Tia, Nah, boleh tapi sampai cerita nggak yang kalau kamu ya, yang versi kamu, eh apa sih? Jadi untuk misalnya versi kamu, makanan enggak, apa fondasi, yang, fondasi, oh, apa tadi? fondasinya, fondasinya belum aku Oh iya, jawab. apa ya? Ya, Nah, ya belum kejawab ya. Hmm. belum. Nah, kan aku nyampe Nah, sana, nyampe hmm. gitu kan. Dengan tujuannya adalah aku mau tahu makanan yang tepat untuk tubuh aku. Ya, itu. Ha, ha, ha. Oh, ha, ha. Hmm. Hmm. Pasti harapannya sampai sana, pasti harapan sama deh kayak kalian pada nanya, kak dietnya gimana kak, kak caranya gimana, makannya apa, olahraganya apa gitu kan. Nah, Hmm. sampai sana kan, memang abis aku diinfo makanan yang tepat untuk tubuh aku ya, Hmm. Hmm. eh, fondasi yang di sana yang diterapkan adalah nih, tak dulu aku nyontek dulu bahasa Latinnya, kagak apa li bahasa Latinnya.
Nyontek boleh ya, maafkan. Yang kemarin mensanin ke Parsaro bukan? Corpus sanum in mente sanam. Jadi dalam Ya. jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Selama ini kan kita taunya itu tubuh sehat, jiwa sehat gitu kan. Ya. Hmm. Buat yang agak gemuk mungkin itu agak sedikit masuk akal. Tapi kalau buat yang gemuk, apalagi yang sering dibully, tubuh sehat, jiwa sehat. Nggak bisa sayang. Kita lagi diet, apalagi kalian yang pada nahanin lapar, itu emosi meronta-ronta, ya kan? Jiwa menjerit-jerit. Bener? Iya. Nahan lapar itu emosi loh. Emosi Iya, betul, tinggi. betul. Orang Hmm. sensitif gitu kan. Nanti Hmm. giliran kita yang dia baru kenal kita, main ngoceh ya kan, netizen tuh haters ya kan, wah pada langsung wah tuh apa, oh dia tuh salah nih begini apa segala macem, itu emosi loh. Dan pelarian Hmm. paling cepat itu makan, nggak mungkin Makan. ke narkoba, kita Betul. selesai ya kan, mau dukun perlu duit juga. Wah, kita Hmm. gemuk gini, kemana, begitu masuk juga kagak bisa joget ya kan. Pelarian paling dekat makan, kasih bakso tuh pakai cabe yang banyak ya Hmm. kan, kalau nggak Hmm. Indomie pakai cabai rawit, pakai telur dikocok, aduh itu udah enak banget kan. Jadi pelarian paling dekat ketika kita emosi itu adalah ya makanan, Betul. Hmm. dengan makan pedas apa segala macam. Dan ketika kita emosi, makannya itu bisa nggak kekontrol, Betul. terus saja Betul. makan. Terus. Hmm. Kadang Betul. bisa udah makan, makan lagi kayak gitu. Jadinya eh, fondasinya itu yang diterapinnya. Jiwanya sehat dulu, baru tubuh kita sehat. Betul. Gitu. Jiwa sehat dulu, tubuh sehat. Nah, di situ aku, wah, selama bimbingan, tahu sendiri dong yang cengeng ini mah kerjanya nangis mulu. Sampai akhirnya di aku ketemu dokter kandungan akhirnya Kak di Bandung. Karena Ah, waktu iya, aku iya. ketemu dokter kandungan, kalau ditanya pada diem doang, jadi Hmm. kan aku nggak mau hamil sampai Tuhan ketemuin aku sama dokter kandungan yang bener-bener kalau begitu aku lihat terus begitu aku ngobrol klik gitu loh. Nah Hmm. akhirnya Hmm. aku ketemu sama dokter ini. Ini yang dia Hmm. membuat aku eh, apa ya? Udah muak sama makanan, udah muak sama hidup sendiri, Hmm. ditambah lagi penguatan dari dokter ini. Dia yang kasih aku Hmm. tagline itu do it. Tuh, dia yang Ah. kasih aku do it itu. Nah, Hmm. di situ dia bilang karena dia dokter kandungan basicnya ya, tapi Hmm. akhirnya dia ngomong lah, dia kasih tahu semua wanita itu 100% wanita di Indonesia bermasalah dengan bagian kewanitaannya Hmm. kayak gitu. Betul. Hmm. Hmm. Dia bilang tuh Kak, pantat rasa dibetot. Waduh, itu kan aku. Lah Hmm. berarti aku masih ya kan. Nah, terus di situ Hmm. dia bilang, wanita itu harus menghindari jangan makan 3 hal. Hmm. Telur, cabe, sama coklat. Ya Hmm. kan? Makin menguatkan tuh Kak untuk aku nggak makan itu semua. Nah, terus dokter itu bilang kayak gini, tolong bedakan enak sama anak. Hmm. Waduh, nangis bombay dong. Nangis bombay itu Kak. Bedakan enak sama anak. Apalagi memang tersentuhnya pinter banget ya kan. Secara kan Eka belum punya anak. Mungkin kalau anaknya udah 3 mah digituin agak ngepek. Oh, anak udah banyak Iya, tuh kalau itu enggak. punya anak lagi gitu kan. Nah, tapi dengan kalimat yang di situ ditulis jiwa sehat dulu, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Selama apa ya, hati kita ini masih galau-galau, terus cepat moody, cepet naik turun, terus orang ngomong apa dikit-dikit tersinggung, terus misalnya untuk ibu-ibu yang pada punya anak di rumah, dikit-dikit emosi sama anaknya, terus atau kesel atau gimana, atau kesel sama mertuanya, kesel sama iparnya, ya kan, kesel sama temen apa, itu untuk bisa akhirnya dia berhasil menjalani hidup sehat itu susah, Ya. kayak gitu. Itu yang aku alamin ya. Kenapa aku bisa sampai Hmm. 150 kilo itu, aku, Hmm. makannya nggak banyak, beneran aku tuh nggak banyak makan.
Sampai terakhir-terakhir itu napas jadi daging, nge-like postingan Instagram naik 1 kilo. Aku udah nggak makan, kalau ketemu orang aku bilang gini, iya aku tuh gemuk, soalnya pencernaan aku rusak. Jadi tubuh aku nggak bisa membedakan mana yang perlu, mana yang enggak. Jadi aku ngelesnya gitu. Aku minum air putih aja Hmm. nggak turun-turun kok, aku bilang kayak gitu. Karena memang iya Kak, aku udah puasa aja nggak turun badannya gitu. Karena Serius? aku serius, karena aku tuh nggak suka sama hidup aku. Maksudnya gini, aku pikir menikah Hmm. itu aku bisa selamat dari keluarga aku, melarikan diri Hmm. lah. Hmm. Hmm. Aku bisa diri dari keluarga aku. Ternyata eh, aku keluar dari kandang singa masuk kandang macan. Jadi selama yang aku jalanin itu kok gue mengulang ya apa yang terjadi sama ibu gue, kok terjadi lagi di gue ya kayak Hmm. gitu. Terus habis itu eh, oke, ini pilihan yang tepat untuk tidak punya anak supaya anak gue nggak usah mengalami apa yang terjadi Ngerasain. sama gue. Ya, Hmm. 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 udah. Pokoknya tuh suami juga nggak nutup punya anak walaupun belakang-belakangan dia suka kayak lucu deh kalau punya apa perenang perenang penerus dia kayak gitu kan. Tapi dia tidak pernah memaksa aku untuk diet terus untuk nurunin berat badan apa maksa harus ini segala macam itu tuh enggak. Percaya nggak dari 2016 sampai 2019 itu aku tidak melayani suamiku. Hmm. Karena kamu tidak nyaman sama dirimu sendiri. Iya, karena aku nggak mau. Pokoknya Hmm. tagline aku jangan hamili aku. Tapi di luar sana nanya kapan hamil gitu kan. Jadinya itulah eh aku nggak suka hidupku, aku nggak suka keluargaku, aku nggak suka keluarga suamiku, aku nggak suka suamiku. Terus wah no semua. Jadinya semua omongan orang itu aku pikirin. Tapi ketika aku eh berada di bimbingan ini gitu ya, ngomongnya nggak banyak, kita cuma diajak untuk melakukan kebaikan. Hmm. Nah, melakukan kebaikan terus memberikan diri kita sendiri itu, jiwa kita sendiri itu sesuatu yang baik. Terus kita diminta untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Yang Muslim ya sholat 5 waktu, baca Al-Quran, terus yang Hmm. Kristen ya gereja, terus Hmm. baca kitab berdoa, terus yang Buddha juga, yang Hindu juga gitu ya. Nah, di situ apa namanya perlahan-lahan aku mulai bisa yang pulang dari Palu itu aku makin benci sama suamiku loh. Iya, iya, kamu pernah cerita. Karena tukang soto yang peluk gua bukan suami gua. Waktu di sana kan. Enggak, waktu di sana suamiku nggak peluk. Aku pikir oke Hmm. lah. Dia masih bingung gitu kali ya saat itu. Hmm. Tapi sampai Hmm. sana juga dia nggak peluk aku. Jadi kayaknya waktu Hmm. aku lagi merenggut nyawa pendarahan 9 jam itu juga terjadi sesuatu lah di rumah tangga kita itu ya. Jadi 2 kali nyawa aku di ujung itu aku merasa dia bilang dia cinta sama aku, dia bilang dia sayang, tapi aku tidak merasa. Hmm. 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 Apa namanya kacau balau lah pokoknya Hmm. kacau balau. Jadinya dengan kejadian-kejadian yang aku alamin itu, aku tuh jadi yang apa ya banyak sesuatu lah yang kalau aku ceritain juga susah mengungkapkannya gitu ya. Jadinya apapun yang teman-teman alamin saat ini, kenapa bisa sampai jadi gemuk apa segala macam. Coba deh di flashback gitu kan, kayak aku nge-flashback gitu. Makannya nggak banyak loh padahal gitu kan, tapi kenapa gemuk gitu kan. Terus kita bukan orang, semua orang tuh sebenarnya nggak ada yang rakus loh, nggak ada yang rakus lah. Jadi sebenarnya itu gemuk itu bukan karena mereka, sampai aku temuin ya, kita itu gemuk sebenarnya itu bukan karena kita itu gila dan rakus makan, bukan loh. Hmm. Apa, Tia? Ya itu, sebenarnya itu kita mencari pelarian. Hmm. Kalau misalnya beda ya kasusnya sama kalau Kanita tuh dari kecil ya gemuknya ya.
Hmm, hmm. Mungkin kasusnya beda lah, tapi kan pasti ada titik baliknya kan. Dan kan Ada. ya, dan Kanita itu orang yang membuat aku punya setitik kayak gitu, maksudnya gini, teman-teman, temen maupun haters, netizen sekalipun, itu sebenarnya adalah orang-orang yang dikirimkan sama sang pencipta itu untuk nyelamatin kita. Di saat semua netizen lagi nyerang aku, gemuk nggak bisa punya anak lo ya, gemuk lo, gemuk nggak bisa hamil. Tapi Hmm. ketika aku ngeliat Kanita itu hamil waktu itu, kan waktu itu Kanita hamil juga nggak kurus-kurus banget kan. Enggak, 102 kilo. Nah, 102 kilo kan. Di situ aku langsung gini, anak kehamilan itu benar-benar hak Tuhan, bukan Betul, apa betul. kata manusia, kayak gitu. Ya. Nah, jadinya, iya, jadinya tuh aku yang masih menanamkan kayak gitu. Terus apa namanya, di bimbingan ini juga kan kita ditanamkan bahwa kita ini adalah produk ciptaan Tuhan, bukan ciptaan Hmm. pabrik. Hmm. Jadi buat temen yang cari jalan singkat, obat pelangsing, terus atau yang dibungkus dengan kata suplemen lah atau teh, Hmm. eh, kalian udah tahu nih basicnya itu adalah kebaikan. Kalian tanya dulu nih sebelum kalian mau konsumsi atau makan, mau minuman atau makanan, kalian tanya dulu, ini baik nggak ya untuk tubuh saya? Kayak gitu. Jadi nggak perlu tahu juga apa yang aku makan saat-saat ini gitu ya. Nanti jadi makin bingung gitu aku ngejalanin apa. Cuma kalian bisa mulai itu pertama-tama kalian tanya nih ketika kalian mau makan nih Indomie ya kan. Tanya dulu nih Indomie baik nggak untuk tubuh saya. Makan KFC ini tubuh saya perlu nggak? Ini baik Perlu nggak nggak? untuk saya? Ya. Hmm. Terus sama juga Hmm. ketika kita marah, kita kesel gitu ya. Kalau kita marah, ini baik nggak untuk jiwa saya? Karena kita ini manusia itu yang ngendalin itu bukan tubuh, yang ngendalin itu jiwa. Dua. Ketika jiwa ini udah diangkat sama Tuhan, udah dicabut, tubuh ini cuma jadi ya seonggok jenazah yang kaku begitu doang, gitu kan? Yang Hmm. akan pulang itu ya jiwanya. Gitu. Makanya sempat kan Betul. Kanita, ayo dong kita bagiin, gimana sih cara kamu hidup sehatnya apa segala macam. Gak siap kak, jiwaku masih masih labil waktu itu gitu kan. Apa yang mau dibagiin gitu. Waktu itu, Jadinya setahun yang lalu ya, kali gue ngomong malu ya, Tia? iya, bagiin dong Tia, apa yang mau dibagiin Hmm. Kak gitu. Hmm. Jadi Bagiin zakat terus aja. iya, terus ditambah apa namanya? Aku nonton dan baca buku yang film Imperfect itu yang punya kamera sama Ya. Ernest itu Malah, kan. merah. Itu kan kurus tapi akhirnya dia menjadi pribadi yang lain kan. Hmm. Hmm. Itu juga yang terjadi sama aku. Kenapa aku nggak pernah nimbang? Karena setiap semua orang yang ketemu sama aku pasti nanyain, udah turun berapa, udah turun berapa. Dan Ya. itu bikin stres. Bahwa Hmm. Tuh. hidup itu kenapa harus diukur sih? Bahwa cantik itu langsing. Terus untuk punya anak itu harus kurus. Terus nanti begini, semua serba diukur gitu kan. Kita sukses kalau udah punya pekerjaan hebat, punya rumah, punya mobil, anaknya berapa itu semua kita diukur gitu kan. Urut-urut Sedangkan semuanya. iya, akhirnya kita hidup jadi saing-saingan. Waduh, yang satu beli tas apa, akhirnya semua ikut beli tas. Temen posting apa, wah norak, pamer, apa ya kan semua. Jadinya kan semua serba diukur kan. Serba Hmm. diukur, kesuksesan kita diukur, terus kecantikan kita juga diukur, semua serba diukur. Akhirnya aku memutuskan aku nggak mau nimbang. Aku nggak mau nimbang. Karena Hmm. buat tubuh aku kurus, tapi aku masih jadi Tia yang lama. Ya, Aku yang lama betul tuh betul. kan kita tahu Hmm. lah udah temenan sama aku lama, baca dong postingan aku zaman dulu ya Allah. Kagak pernah Saya kagak mencaci maki kagak mulu berubah. dia. Iya, nggak Makanya pernah dia, kan. kalau aku boleh potong dikit, jadi aku tuh juga selalu bilang, eh kalau kita itu ada juga di video aku yang interview, aku sempat bilang gini, kalau perjalanan kita itu baru mengatakan sekedar perubahan fisik dan bukan perubahan hati, itu journey kamu belum lengkap gitu. Justru kamu berubah hati, berubah fisik, itulah kelengkapan perjalanan kamu untuk jadi orang yang lebih baik gitu. Iya, Dan benar aku banget. melihat itu di Tia, dan itu aku melihat di Tia gitu. Makanya kenapa sih aku kemarin kepikiran, oh cewek tiga langsung namanya ketemu sama aku, Riris, Brenda, Tia, udah gitu. Aku pas lagi ngelis, Ya, aku udah dapet banget deh. loh ya.
Apa? Aku ngefans Iya, banget aku sama ngelis Kak. nama, aku pas lagi ngelis nama tuh aku langsung, enggak gue udah dapet 3 nama gitu. Kata kata suamiku kan siapa? Riris, Brenda, Tia. Tia mana? Tia, Tia, dia gitu gitu. Iya, Tia, gue gitu. Karena maksudku, ya aku ngelihat dari tiga, tiga orang kalian ini punya latar belakang yang berbeda-beda, tapi maksudnya kalian sudah paham bahwa sebenarnya yang harus diajak ngobrol tuh hati kalian gitu loh. Brenda punya pengalaman yang kemarin kan kayak cerita dia sempat ego, sempat tapi dia belajar dari situ kan dan dia sekarang justru jadi Brenda yang baru. Dia dengan journey dia yang sekarang dia jadi Brenda yang baru gitu. Itulah komplitnya perjalanan kalian. Makanya aku sangat terima kasih kalian mau jadi narasumber aku gitu. Nah, Tia, aku boleh nanya sama kamu nggak? Ada yang aku Apa? mau tanya dari tadi semua ceritamu ya. Eh, ketika kamu ngikutin bimbingan sehatmu itu, apa yang kamu sadarin? Apa yang kamu sadarin sampai kamu merilis semua? Maksudnya gini, apa sih yang bikin kamu sadar? Oke, gue harus berubah insight gue dulu nih, gitu. Sebelum gue merubah fisik. Oke, di bimbingan ini kan kita sebenarnya kan dikasih tahu soal makan gitu kan. Tapi yang aku Hmm. temuin konteksnya adalah bukan soal makan. Hmm. Hmm. Bukan sekedar apa yang harus jaga di mulut gitu ya. Karena Hmm. buat aku ngejaga mulut Hmm. itu belakangan ini gampang. Hmm. Sombong ya, nggak boleh bilang gampang. Bisa lah, bisa ya, bisa bisa aja. Iya, Nggak bisa. boleh sombong. Bisa lah untuk Hmm. ngejaga makan. Gitu ya. Nggak makan ini, nggak makan itu, nggak makan ini tuh bisa gitu. Tapi ketika aku disuruh diajarin untuk diajak nggak marah apa segala macem, terus aku semakin ikut gitu. Kita diajak untuk apa uh, menjalankan kebaikan apa segala macam dan akhirnya aku diajarin untuk kembali ke kitab suci aku kan. Ya. Hmm. Terus berdoa segala macam. Ingat loh, aku waktu di Palu takut mati masuk neraka soalnya doa makan aja enggak kan. Hmm. Jadi ketika diingetin untuk berdoa, ketika diingetin untuk membaca kitab sucinya lagi, aku baliklah ke kitab suci. Nah, di Hmm. dalam kitab suci itu Kak, aku temukan semuanya. Hmm. 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 Disitulah titik balikmu. Ya, aku temuin bahwa hati yang gembira adalah obat. Berarti obat kita Hmm. itu hati yang gembira. Iya, betul. Hmm. Obat-obatan yang dibikin sama farmasi itu untuk kurus, suplemen apa, dengan minum ini menahan nafsu makan apa segala macam. Percaya gini deh, kita sering dong kalau kita udah ketemu teman, wah happy gitu kan, apa segala macam. Hmm. Aduh, Hmm. seneng banget kan mau Iya. main kan. Hmm. Kepikiran nggak buat makan? Iya. Hmm. Jadi ketika kita gembira itu sebenarnya rasa lapar itu nggak ada. Ketika kita sukacita itu rasa lapar itu nggak ada. Hati yang gembira adalah obat. Oh berarti, oh, oke. Berarti dengan gembira ini obat aku nih. Ini pil pelangsing aku hati yang gembira gitu. Obat Hmm. aku Hmm. itu. Hmm. Hmm. Jadi langsung nulis tuh. Sasa bikin quote dia. Iya. Terus ketika ketemu teman, ketemu siapapun lah itu ya keluarga atau apa, ketika ada yang nyenggol-nyenggol gitu kan. Pas belum kurus sih gitu kan, terus kapan mau punya anak apa segala macam atau apalah perlakuannya itu atau kita kan nggak bisa ngebatasin orang mau ngomong apa ya kak, bener nggak? Nggak bisa. Hmm. Nah, ketika pokoknya di kitab suci aku itu aku temuin semuanya deh gitu. Jadi ternyata tuh wow Tuhan, gue pusing-pusing nyari cara diet, cara hidup gimana sih apa segala macam. Ternyata Tuhan itu ciptain kita di bumi ini bukan untuk susah. Karena kadang aku mikir gini ya, Tuhan bercanda sih lo nyiptain orang di bumi gitu kan. Makan mahal, mau punya anak lahir puluhan juta, ya kan? Investasi jutaan. Abis itu punya anak, masuk uang pangkal sekolah 1 kali DP rumah, Kak, ya kan? Itu Oh, sekolahin, ya kan? saya merasakan Elmar lagi mau masuk SD. Hmm. Gampang kan Cina begini, nggak mungkin masukin anak ke sekolah negeri kan, Kak? Apa kata netizen, ya kan? Bisa dibunuh, ya kan? Kalau gue masukin negeri gitu kan. Sedangkan mahal 30 juta, 40 juta, Betul. uang sekolah 2 Hmm. juta, astaga. Nah, akhirnya aku tuh sempet loh iniin suami. Lu mau punya anak suruh gua hamil. Siapin duit sekian puluh juta, ya kan? Buat gua kontrol 9 bulan plus biaya lahiran. Hmm. Aku lupa.
duitnya berapa bulan, sering ada segitu hasilnya duitnya. Cash, nggak Serius, nyicil, nggak serius. duit. Nah, waktu itu aku kan masih menahan nih. Hmm, Aduh, gue gak pengen hamil, beneran gak pengen hamil gitu kan. Ntar kalau gue mati pendarahan lagi gimana gitu kan. hmm. Kalau gue mati ya enak dong, ntar dia kawin lagi ya kan. Anita, Iya. kalau aku mati gara-gara ngelahirin, ntar dia kawin lagi apa segala macem gitu kan. Terus udah mendingan gue gak punya anak kayak gitu. Terus aku bilang lagi, kalau mau punya anak, gue nggak mau kerja, gue mau di rumah, gue mau jadi ibu yang nganterin anaknya ke sana kemari. Karena waktu kecilnya aku nggak bisa les ini itu karena nggak ada yang nganterin. Hmm, Kan? Ya ampun, Tuhan kasih penghasilan suami aku cukup untuk aku nggak kerja. hmm, Ya hmm, kan? hmm. Beneran. Berarti itu jalan hidup aku tuh, aku sebenarnya punya keturunan. Iya. Ya kan? Hmm, hmm, Nah, terus eh aku mau tinggalnya di apartemen, ya kan? Aku nggak mau di rumah. Akhirnya aku bisa tinggal di apartemen. Pokoknya semua syarat yang aku ajuin ke suami aku tuh bisa dikabulin. Jadi hmm, aku gitu, wah berarti Tuhan pengen aku punya anak nih. Tapi masalahnya gimana caranya? Orang diet gagal mulu ya kan? Dia hmm. gagal mulu. Jadinya, wah berarti basicnya itu memang ya kita kembali ke uh, yang ciptain kita masing-masing gitu loh. Walaupun agama kita berbeda ya, aku percaya penciptanya cuma satu. Iya. Hmm, Penciptanya cuma satu. Jadi saat aku balik ke kitab suci aku itu, dan ketika aku berdoa, itu semuanya ada di situ. Jadi ketika ada yang nyakitin aku cuma baca harus memaafkan. Ya udah, aku maafin. Terus misalnya, aduh Tuhan, udah maaf. Dulu aku punya limit hidup buat orang cuma 3 kali loh. 3 kali nyakitin aku coret langsung, ya kan? Berapa hmm. kalinya aku harus maafin gitu kan? Di situ pun ada berapa banyak kita harus memaafkan kayak gitu. Terus ditambah dengan apa ya? Tuhan nyelamatin aku waktu di Palu itu dengan yang luar biasa banget itu. Tahu nggak Kak? Hmm, Jangankan cuma aku yang nggak goyang waktu di Palu ya. Aku aja kan nggak pusing kan. hmm. Ketika aku pulang ke hotel aku, itu kan satu gedung porak-poranda tuh. Ketika aku buka kamar, nggak ada satupun barang aku yang berpindah dari tempatnya. Satu pun dia. Termasuk bungkus pop mie. Aduh, ya Allah makan pop mie. Bungkus pop mie itu kan enteng banget ya. Cuma Hmm, styrofoam hmm, kan. hmm, Dan itu hmm, udah kosong, udah nggak ada isinya, tinggal kuahnya doang. hmm. Itu nggak jatuh ke tanah gitu loh. Jadi di situ aku temukan bahwa semua yang terjadi sama hidup kita, apapun itu atas seizin dan kehendak Tuhan. Exactly sih. Iya, betul. Bahkan bungkus pop mie itu aja nggak dikehendaki Tuhan untuk jatuh, dia nggak jatuh. Dengan gempa hampir 7 kali. Serem banget kan itu gempa Palu kan? Iya Dari banget. bawah, Gue kan langsung kontak ke lu kan. ya dari bawah dikejar lumpur, dari belakang dikejar tsunami, Hmm, lari ke gunung, hmm, gunungnya retak, sampai aku gini, wah hmm, gila nggak ada tempat perlindungan yang hmm, benar-benar, wah mati deh udah nih, pasti mati gitu kan. hmm. Tapi ya itu apa yang terjadi sama kalian, apa yang terjadi sama aku, apa yang terjadi sama Kanita, apa yang terjadi sama Riris, sama Brenda, percaya semua atas kehendak Tuhan. Iya, betul. Kita sampai Hmm, bisa pada segede gini, itu pun kehendak Tuhan. Karena kalau eh, semua deh, coba deh pikir deh, semua itu atas kehendak Tuhan. Aku sih paling takjub sama si bungkus pop mie itu ya, hmm, benar-benar hmm. tidak dibiarkan jatuh tergeletak. Padahal mejanya kecil loh kan Ita, itu nggak jatuh sama sekali ke bawah. Kayak gitu jadinya, wah berarti Tuhan punya punya sesuatu nih ya yang luar biasa gitu. Tapi aku masih nggak tahu harus ngapain. Ternyata kita tuh dikirim ke bumi itu punya tugas masing-masing. Dan kita semua diciptakan sempurna. Kita semua diciptakan serupa sama Tuhan. Tuhan kita baik. Semua tahu Tuhan, semua agama tahu Tuhan masing-masing baik. Bener nggak? Iya, betul. Buddha baik, Betul. Allah Hmm, baik, kan? Tuhan hmm, aku juga baik. Semua baik hmm, gitu. Terus masa sih yang lain boleh cantik, yang lain boleh hidup sehat, terus kita doang yang pada gemuk-gemuk ini kayak menderita banget hidup di bumi ini ya kan? Padahal kita tahu hmm, Tuhan itu baik gitu kan.
Jadinya ketika aku dapetin itu, Tuhan menciptakan kita semua itu baik, dan Tuhan menciptakan itu serupa dengan gambar dia, gambarnya Tuhan, berarti oke nih, gue yang salah. Tuhan Iya. ciptain aku, berarti aku yang Mm-mm. salah. Betul. Kan Mm-mm. nggak mungkin dong kayak masukin makanan tuh tiba-tiba ada tangan yang nahan kan, jangan masukin, serem, gue juga kabur ya kan, sangka setan nanti kayak gitu. Jadi kita itu diberikan kuasa sama Tuhan untuk mengelola kehidupan kita, tapi Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Ya. Kita mau ngapain aja, Tuhan pasti akan dampingin. Tapi sebenarnya Tuhan udah kasih sinyal-sinyalnya tuh, ini bukan untuk kamu, Betul. ini bukan untuk kamu. Mm. Nah, Kadang sama kayak kitanya aja, makanan. kitanya yang ego justru menganggap itu kayak nggak adil, ya nggak sih? Padahal Iya, emang belum benar-benar. saatnya. Iya, kalaupun sampai kita nyasar ibaratnya, Tuhan pasti akan tetap dampingin lagi untuk balik ke tracknya. Cuma masalahnya eh, kita mau kita mau berhenti ngeluh terus Ya, kita ini, atau kita minta tetap mau betul. ngeluh. Iya, karena semakin kita ngeluh semakin semakin gak ada solusinya kayak gitu. Pokoknya semua aku dapetin saat waktu aku kejadian di Palu itu ya. Bukan artinya aku bilang kalian cari posisi gempa biar kalian dapetin apa yang kayak enggak, no 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 no. Enggak. Cuma saya apapun yang kalian alami saat ini, misalnya masalah rumah tangga, masalah pribadi kalian, masalah keluarga ataupun apa, itu semua atas kehendak Tuhan, dan sebenarnya itu adalah cara Tuhan membawa kalian kembali. Iya, Kayak gitu. sepakat sih. Dan aku juga bilang gini, Tia, kayak tadi ngomongin masalah kehamilan ya. Kan suka banyak yang ngomong nih ke aku, misalnya gini, iya Kak, pengen kayak Kanita supaya cepat hamil. Aku cuma bilang gini, nggak usah mikirin hamilnya. Lakukan tugas kita dulu. Kita dikasih karunia utama kita nih tubuh kita sendiri nih. Sayangin dulu, ya kan? Sayangin dulu apa yang udah dikasih sama Tuhan, terima kasih, bersyukur, rawat dia. Dengan kamu ngerawat tubuh kamu, insya Allah Tuhan kamu tuh ngasih kepercayaan, oh dia udah mampu kok ngerawat badannya. Mungkin dia akan mampu kalau dikasih janin di rahimnya. Ya nggak? Kakak kebayang nggak? Misalnya aku ngejar kurus ya, terus aku hamil. Terus aku masih Tia yang kakak kenal 2008 itu. Ya, Semua ya. pasti, Kak, kenapa aku masih belum mau berbagi? Aku butuh waktu hampir 1 tahun untuk ngapusin 3.000 apa 5.000 postingan aku di Instagram. Nggak aku hapus sih, aku masukin di achieve doang. Nggak aku hapus gitu. Mhm, mhm. Di memori Facebook itu juga suka muncul gitu ya. Gila ya, gue kerjanya setiap hari bikin status kalau nggak ngatain orang, marah-marah apa. Kebayang Iya nggak sih. kalau gue punya anak kayak gitu, Kak? Ya kan? Nah, berarti ketika nanti anak aku bisa mengalami hal yang sama, bukan salah anaknya, tapi salah Iya. aku yang memperlakukan. Karena akunya yang nggak sehat, jiwanya nggak sehat, Mhm, stres sama diri sendiri, akhirnya aku akan memperlakukan anak aku kayak gitu. Terus dengan aku yang mhm. emosian, aku akan tambah kurus. Nggak akan. Pasti kesel sama anak, bete sama anak, aku akan cari makanan. Makan. Mhm, Ya mhm, kan? Nanti mhm. orangnya, alah aku ngabisin makanan anak, soalnya nggak habis, sayang kan, gitu. Mhm, mhm, Pasti mhm, bilang, mhm. Gitu. itu penyayang. Padahal sebenarnya itu bener-bener pelarian loh, bener-bener pelarian. Kayak aku bisa nggak makan dalam satu hari, cuma makan 1 kali gitu, ya karena kan aku suka cita, maksudnya aku jadi bisa ngapa-ngapain, terus aku jadi punya kesibukan apa segala macam, aku bisa punya teman-teman baru gitu kan, ada kegiatan yang aku bisa lakuin. Awal-awal memang berat, sampai akhirnya berat lah. Aku masih di awal-awal tuh masih makan kadang 2 kali, ngumpet-ngumpet gitu kan, itu berat. Sampai akhirnya aku temuin si Buteko itu, melalui nafas kita bisa mengontrol emosi, mengontrol apa namanya, dan bisa sehat juga tanpa perlu minum obat segala macam. Tuhan tuh bener-bener ciptain kita itu udah lengkap, paket lengkap banget. Nggak usah nyari-nyari lagi harus diet pakai apa. Kita kan nggak bisa nih ya, Kak, kata guru nafas aku nih ya. Tapi bener juga Mhm. itu, dan kalian coba cari. Kita nggak bisa nih ketika kita lagi kacau, kita lagi kalu, terus kita bilang, otak-otak, diem. Stop mikir, Ya, Bisa nggak? Stop mikir, nggak bisa kan? Terus kalau nggak hati kita bisa. juga panas, lagi meletup-meletup ya kan, pengen makan orang, siapa yang mau makan orang? Bisa nggak disuruh, Mhm. jangan jangan deg-degan ya kan, stop jantung, jangan duk. Kan kalau kita marah kita pasti berdebar kan, Ya. tapi bisa nih tutup hidung untuk stop nafas atau apa.
Jadi memang kita bisa kendalikan nafas kita. Nah, dari nafas itu kita bisa kendalikan semuanya. Gila nggak? Tuhan tuh bikin kita paket komplit lengkap loh. Iya, betul. Dan Betul. jadi aku nemuin bahwa untuk hidup sehat, untuk diet adalah kembali ke rancangan semula. Sepakat Kembali gue ke ya, sepakat. kayak gitu. Jadi apa yang kita makan, panca indera ada mata, ada hidung, ada mulut, terus ada telinga ya. Jadi apa yang kalian baca, carilah bacaan yang baik untuk diri kalian. Jangan baca lambe turam mulu sayang, ya kan? Nanti julidnya ikutan nyebar, ya kan? Terus apa yang kalian dengar, jangan dengerin tuh situs-situs gosip mulu, ya kan? Dengerin yang baik-baik, motivasi, terus apa namanya, sesuatu yang membangun lah pokoknya, atau yang positif lah, gitu kan? Gimana caranya untuk, pokoknya kalian tahulah yang baik untuk diri kalian ya. Terus untuk mulut, lewat indera yang kita pakai untuk makan ini ya, itu dia, tanya makanan ini baik nggak untuk kita, apa yang kita hirup, kan orang tarik nafas dalam-dalam, ternyata itu akan jadi bikin over breathing buat kita. Nah itu kalau kalian mau tahu, kalian bisa lihat di highlight aku, nanti itu bisa nge-link ke sana, ke Buteko itu. Iya, dan kenapa kita harus, kalau orang gemuk tidur pasti nganga kak, terus akhirnya pagi-pagi kita leher kita kering, terus kadang suka kesedak di tengah-tengah gitu kan. Tapi kenapa Tuhan ciptain hidung lengkap dengan bulu hidungnya untuk nyaring si kotoran itu. Jadi gila, kita tuh manusia diciptakan segini baik, begitu baik, sempurna, serupa dengan gambar dia. Jadi sadari dulu untuk diet pertama adalah kita, kamu, kita semua, kita yang salah telah membuat tubuh kita seperti ini. Bukan salah temen, saudara, keluarga, suami, ipar, apa segala macam, anak, bukan. Kita jadi seperti ini karena kita yang merusak diri kita sendiri. Kita yang mengizinkan, diri kita ini rusak. Kayak gitu. Jadi sadari dulu itu, kita yang salah. Kayak gitu. Nah, untuk berubahnya gimana? Ya minta, ketika kita memohon banget gitu ya, alam semesta sama pencipta pasti akan kabulin. Pasti sinerginya. Nanti kalian akan nemuin tuh sinergi-sinergi kalian untuk, misalnya akhirnya kita jadi kenal Kanita, kenal Riris, kenal Brenda, kayak gitu ya. Pasti tuh kita semua akan dideketin kayak gitu. Kayak gitu. Dan gak usah repot-repot nyari caranya kayak gimana segala macam. Cukup kembali ke tracknya semula. Kayak gitu. Kita mau bilang, Kak, tergoda Kak, Indomie wanginya enak Kak, ya kan, KFC, McD, apalagi dengan sekarang, dengan PSBB begini, promo makanan di mana-mana. Benar-benar. Promo makanan heboh ya. Promo makanan di mana-mana, boba di mana-mana ya kan. Terus apalagi itu yang keju meleleh gitu kan. Kita selalu bilang itu godaan gitu kan. Godaan itu tuh datangnya dari luar. Selalu dari luar, bener nggak? Godaan itu datangnya selalu dari luar. Tapi nggak pernah tuh godaan datangnya dari dalam. Godaan pasti selalu datangnya dari luar kan. Tapi ketika di dalamnya kita itu kuat, ketika apa yang kalian baca, apa yang kalian denger, apa yang kalian pikirin itu bener, fondasi kalian itu kuat, di jiwanya kalian itu sehat, di jiwanya itu kalian, godaan itu mudah-mudahan kalian bisa atasi. Pasti. Bye-bye promo-promo yang ada di Instagram apa segala macem. Ini nih omongan orang yang tadi dari jam 4 sore katanya udah sakit perut mau live. Dari tadi dia padahal gue tahu dia pasti akan nyerocos gitu. Cuman dari jam 4 sore udah ribut banget katanya tuh perut sakit lah apalah segala macem gitu. Coba kan ini omongannya daging semua nih yang diomongin sama Tia, dan maksudnya ini adalah konsep-konsep yang teman-teman perlu tahu banget sih. Maksudnya hati, mindset itu benar-benar yang harus utama diperhatiin sebelum kalian ngeributin timbangan, ya nggak Tia? Dan aku bilang bahkan Tia aja dia tuh sama sekali nggak pernah nimbang. Jadi ini apa namanya,
Waktu itu pernah gue tanya dia nimbang apa berat badan berapa, dia kagak tahu karena dia nggak mau nimbang. Tapi akhirnya ya udah gue juga agak ikut-ikutan sama dia. Terus akhirnya kita cuman ngomongin masalah size baju. Ya nggak ya? Pokoknya Benar-benar. patokan kita adalah size baju. Kita bisa beli di toko-toko branded lah ya, yang ada di mall-mall. Nah, Tia udah sampai size L ya kalau nggak salah ya. Kamu udah size L ya, Tia? Mm-mm. Kalau gue masih XL sih. Heeh. Cuman kan itu suatu pencapaian ya, Tia. Iya, gini, kenapa sih kita harus dipusingin dengan ukuran gitu loh? Timbangan itu Betul. ukuran loh. Hari ini Mhm. kalian, aduh, misalnya masih 90 kilo. Besok udah kagak makan nih, udah cuma minum doang misalnya. Udah ikutin kanita nih, nggak pakai minyak nih, udah beli air fryer apa segala macem. Udah Eh, ikutin kanita, tapi tetap nggak turun. Stres dia tuh di situ hmm, kan. Ngatin hmm, timbangan lu. Maksudnya, eh hidup kita ini tuh udah terlalu banyak teori loh. betul. Teo ya, teori pengetahuan gitu kan. Hmm. Mengatasnamakan, oh kemarin kan juga ada yang bilang, oh minumnya lebih baik duduk gitu kan. Terus misalnya kalau misalnya, pasti yang pada diet pasti kalau misalnya lagi bareng makan teman, lu mah salah makannya jangan malam doang. Aku makan cuma malam loh kak. Iya, iya, Aku kan makan kamu malam. pernah cerita. Tapi aku tetap mengalami penurunan berat badan kan. Karena Hmm. tubuh kita ini bukan kayak mobil yang kalian isi bensin terus langsung jos jalan. Kalau kalian habis di kantor nih, habis makan siang, apa makan setiap kali habis makan pasti ngantuk nggak? Iya, itu Nah, orang pasti itu banyak yang ngalamin kayak gitu. iya, karena ngantuk itu adalah reaksi yang diberikan tubuh bahwa dia meminta kita untuk dia beristirahat, Hmm. sehingga dia bisa mengelola makanan apa namanya makanan yang udah kita kasih nih, dia bisa kelola gitu. Nah, nanti baru jadi energi. Nah, itu dia butuh waktu untuk mencerna semua makanan itu. Karena pekerjaan yang paling berat di bumi ini adalah apa? Tubuh kita dalam mencerna makanan. Jadi mereka nggak bisa tuh kita kasih makanan terus tiba-tiba kita langsung jos bisa ngerjain. Kita bukan mobil. Kita Iya, bukan betul. yang habis diisi bensin langsung cus jalan gitu. Enggak kayak gitu. Iya. Nah, Tia ini juga sebenarnya dia nggak kan kalau aku sama Brenda memang kita apa olahraganya lumayan rutin ya. Tia ini juga sebenarnya dia olahraganya rutin, tapi dia tidak memulai langsung waktu itu ya, Tia. Lo mulai yoga itu setelah 1 tahun kayaknya ya. Enggak, sebenarnya tuh kalau olahraga, kalau untuk yoga dari badan aku gede, walaupun gue Hmm. masuk di ruang yoga itu semua mata akan memandang ya, gila nih perempuan, yoga. Emang dia bisa apa tuh nekuk-nekuk badan? Tapi Tia bagus loh yoganya loh. Ya Aduh, maksudnya ya bukan pas aku udah maksudnya gini, sama orang pasti bagus ya karena yoga itu kan bukan bukan sekedar pose kan. Jadi tapi maksudnya fleksibilitasnya Tia tuh oke menurut aku kalau aku lihat. ya bersyukur lentur lah ya. Jadi Tia gini, ditanya selama kenapa BB besar kamu pernah haid terlambat nggak? nah itu dia. Ih, ini benar-benar ajaib. Aku nggak pernah ngalamin haid yang terlambat selalu tepat waktu. Setiap Ya, ya, bulan, nggak pernah nggak haid. betul. Cuman Tia itu larinya ketika haid dia itu bisa bed rest 1-2 hari. Oh, 1 2 hari, 7 hari masa cuti sayang, nggak ngapa-ngapain. Oh, tuh. Oh, ya tujuh kan? hari, Lu parah gitu kan, Tia? iya. Sebenarnya udah nggak sakit, tapi karena aku udah terbiasa, pokoknya badan aku nggak enak dikit, aku manjain tubuh aku gitu kan. Ya udah aku Heeh, manjain. heeh, Jadi ya heeh. 3 hari, 4 hari lah sakit-sakitnya gitu. Dan itu Dan bisa sekarang sampai yang kamu rasakan apa? Dan sekarang yang kamu rasakan, kamu pernah share, aku pengen tahu, kamu kasih tahu apa yang kamu rasakan sekarang. Haid kamu sekarang gimana? head aku lancar. Terus dulu aku mesti perlu sabun untuk nyuci dari pembalutnya supaya dia darahnya hilang. Sekarang Hmm, cuma dengan air doang, itu darahnya udah bablas dari hmm, pembalut. hmm, Terus darahnya merah segar, tidak hmm, berbau. hmm, Apa namanya? Aku bisa ke mall hmm, masa-masa haid. Terus hmm, aku bisa sambil apa namanya bikin pesanan. hmm. Dan udah nggak ada rasa sakit-sakit itu lagi ya, Tia?
Terus Ternyata aku udah height nggak yang benar, kita pernah bahas ya, kita pernah bilang gini, height yang benar itu ternyata memang seharusnya tidak sampai mengalami kesakitan yang berlebihan gitu, ya kan? Nah, ini nih, ini masalah di head gini ya. Sekarang gini deh, eh, Tuhan menciptakan wanita dengan rahimnya untuk memiliki keturunan, benar kan? Hmm. Jadi itu harusnya penyakit atau anugerah. Anugerah menurut gue. Anugerah kan, karena setelah haid itu kita yang kita tahu adalah kita mengalami masa subur dan segala macam, dan kita akhirnya mengetahui bahwa kita itu hamil Hmm. dengan Ya. kan. Hmm. Haid itu kan adalah anugerah. Jadi harusnya itu haid itu tanpa intro. Misalnya seminggu sebelumnya badan pegel udah nggak enak, terus kita sakit apa segala macam. Jadi sehingga kita tuh merasakan, oh ini haid ini kayak penyiksaan. Aku tuh bisa sampai ngeliatin kalian, aduh bentar lagi masa penyiksaan gue tiba gitu kan. Tersiksa gitu loh. Padahal sebenarnya masa menstruasi kita untuk wanita itu adalah sebuah anugerah. Dan kenapa cuma wanita yang dikasih rahim? Harusnya kita memiliki kerahiman itu, harusnya kita lebih punya kerahiman itu sebenarnya kita lebih ramah satu sama yang lain. Kita jangan julitin teman-teman, apapun yang mereka lakukan. Dan di muka bumi ini tuh nggak ada yang salah atau benar. Makanya aku bilang semua cara diet itu benar adanya. Tergantung menurut siapa yang melihatnya. Mungkin cara Iya, Kanita benar. Tapi menurut aku, oh cocok-cocokan lah. Cocok-cocokan cara iya diet betul. itu. Betul. Hmm. Tuhan itu sangat tahu banget kelemahan kita sebagai manusia. Makanya kenapa beribu-ribu macam cara diet sampai akhirnya waktu minggu lalu aku dengerin Brenda, dia juga ketika udah kurus terus akhirnya dia mengalami labil di masalah jiwanya sampai akhirnya dia kembali stabil gitu kan. Tuhan tuh ngirimin kita nih pejuang-pejuang hidup sehat ini untuk akhirnya kita siap juga untuk nerapin ke yang untuk berbagi ke yang lain gitu. Iya Jadi betul. caranya baik kan nggak bisa dong dibilang oh cara Tia masalah masa makan malam doang ya kan. Terus aku bilang Kanita cara lo masalah Kanita ya kan atau caranya Riris toh semuanya akhirnya hidup sehat gitu kan. Iya. Dan dengan kalian badannya sehat kalian bisa melakukan banyak hal otomatis yang tadinya pada meremehkan kalian akan jadi bangga ya kan. Pasti Iya akan jadi betul. bangga. Misalnya dari keluarga yang underestimate apa segala macam, teman-teman yang ngebully segala macam, jadi yang wah kagumnya apa segala macam gitu kan. Jadinya semua cara itu benar, nggak ada yang salah gitu loh. Hanya kebenaran yang lain. Oh harus olahraga. Aku jarang olahraga kan, Nita sampai suamiku tuh kesel banget dia bilang kalau kamu olahraga pasti lebih cepat kurus gitu kan. Padahal dia nggak tahu menjaga kestabilan hati ini tuh lebih susah daripada menjaga makan Betul. sama olahraga gitu loh. Betul. Menjaga Betul. kestabilan Betul. susah banget gitu kan. Kita lagi enak-enak nih gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang komen apalah gitu yang nggak enak lah atau misalnya ada temen yang ngeselin atau tiba-tiba di grup keluarga, di grup teman-teman ada yang ngeselin gitu kan. Itu waduh, tadi aja tuh aku udah hampir kan Kanita gini kan, aku dandan dulu ya Tia ya, gue nyari kerupuk kak, gue stres, nyari kerupuk. Gue rapi-rapi dulu nanti habis keringetan cuy ya ampun. Aduh, aku aja mandi H minus berapa gitu kan, jadinya, aduh, Iya gitu, makanya aku sih setuju banget sama apa yang kamu sampaikan karena buat aku juga mindset itu matters. Jadi maksudnya ketika mindset kamu udah pada posisi yang tepat, tinggal pilih yang cocok buat kamu, ya udah and go for it. Jadi makanya aku pun nggak pernah ngomong itu bener, ini salah, yang ini lebih baik, yang itu lebih gitu. Masing-masing pasti punya tujuan yang dia pengen tuju dengan cara yang suitable sama dirinya sendiri gitu. Termasuk yang Tia alamin juga kan. Kamu udah mencoba segala macam, akhirnya justru yang seperti ini sekarang ngebuat kamu lebih nyaman gitu. Ya nggak Tia? iya betul. Dan jangan cuma kejar untuk hidup sehatnya ya. Badan yang kita banggakan saat ini itu cuma sementara. Semua manusia pasti bisa mati, ya kan? Jadi jangan kejar untuk langsingnya, jangan kejar untuk kurusnya, tapi kejar untuk sehat jiwanya, sehat jiwa Ya, kalian. Karena apa yang mau kita banggain saat ini, tubuh, harta, segala macam itu, jabatan apa, itu kan cuma sementara. Tapi pikirin kemana kita, the next, abis kita hidup ini tuh kita kemana gitu loh.
kayak gitu. Jadinya percaya deh, hati kalian sehat, jiwa kalian sehat, tubuh kalian juga sehat. Caranya gimana? Lakukan kebaikan. Kebaikan itu bisa Tia, boleh ada yang nanya sekali lagi boleh nggak? boleh. Tuh, Kak Tia masih makan nasi, gorengan, tepung, minyak, atau hanya makan rebus-rebusan sih makanannya? Nggak sanggup saya makan rebusan. Makanan. Bisa dilihat di feeds aku atau feeds Tia. Kemarin kita bikin video berempat sama Riri sama Brenda. Kita makan makanan favorit kita, bikin video atas inisiatifnya Riris. Kita bikin video. Nah, bisa dilihat tuh Tia makan apaan tuh di situ. Aku makan kue, tapi hebatnya kue itu tidak mengandung telur, tidak Ya. mengandung coklat, tidak mengandung mentega. Aku nggak makan coklat, aku nggak makan telur. Mungkin gini ya, kalau yang penasaran sama aku makannya apa, aku tidak makan semua daging. Hmm. Plus keturunannya, yaitu yang ada di keju, yang ada di susu, yang ada di micin-micin apa namanya penyedap-penyedap makanan ya, itu aku nggak makan semua daging. Terus aku nggak makan semua telur. Hmm. Aku nggak makan semua sayuran sawi, Hmm. sawi putih, sawi hijau segala macam. Sawi putih, sawi hijau. Hmm. Ya, pokoknya semua kelompok sawi ya, yang daun lebar itu. Terus Hmm. aku juga nggak makan kol, kol putih, Hmm. kol masuk sampai si brokoli. Terus aku Oh, tidak brokoli makan juga enggak semangka. ya? Aku nggak makan melon, aku tidak makan semangka, aku tidak makan salak, aku tidak makan durian. Oh ya, Terus salak aku aku ingat. terus aku nggak makan coklat. Dan yang terpenting adalah Ratu Cabe ini sudah pensiun dari makan cabe. Termasuk paprika. Paprika juga itu Paprika kelompok juga keluarga. enggak. Paprika aku juga nggak makan. Gitu. Jadi nih kalau Tia, teman-teman biar nggak salah paham, ini adalah makanan yang tidak boleh dimakan sama Tia. Jadi kalau misalnya kalian mengikuti program apa eh, hidup sehat itu bisa jadi beda lagi ya Tia. Buat aku misalnya Beda, bisa beda, beda beda. kan? Kamu sama Bisa. suami kamu juga beda kan? Beda, beda. Itu. Kalau Hmm. kita makan ayam boiler, telur boiler, Hmm. cumi, Hmm. kepiting, terus santan, sama pepaya. Oh. Oh iya 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 gitu. Oh gitu. Malah pepaya suamimu dapet nggak pantangannya pepaya gitu ya? Nggak makan kayak gitu. Hmm. Setiap orang berbeda. Oh. Sebenarnya Kanita, eh, Mhm. tubuh kita itu memberikan reaksi saat kita makan. Cuma reaksi yang paling sering manusia sadari itu cuma pipis sama pengen pup. Reaksi yang paling mereka sering sadari kayak gitu. Reaksi-reaksi Hmm. lainnya itu mereka itu suka mengkambing hitamkan si makanannya. Oh makan ini nih Hmm. makan ini. Dan akhirnya bukan apa namanya peka terhadap Memahami tubuh. dirinya, iya memahami tubuhnya, peka sama dirinya, yang dicari jalan pintas. Abis makan sesuatu pusing, cari obat pusing, tegak obatnya. Iya. Terus Hmm. abis makan diare, cari obat diare. Abis makan apa jadi alergi atau apa, cari alerginya, gitu loh. Padahal Hmm. kan tadi balik lagi ya, aku bilangnya kita kan ciptaan Tuhan. Mendingan kita stop nih semuanya nih. Segala sesuatu gerbangnya itu kan dari mulut. Mulut. Dari panca indera itu ya, mulut, mata, Hmm. telinga, pikiran, gitu kan. Hmm. Jadi kalau untuk tubuh, kita stopnya dari mulut gitu. Nah itu kita harus peka dulu. Dan kita harus sadar bahwa kita ini ciptaan. Sekali lagi aku tekanin ya, kita ini ciptaan Tuhan, bukan ciptaan pabrik. Dan untuk yang kayak gimana, untuk cara mulai hidup sehatnya gimana, kalau misalnya berjuangnya masih susah, apa yang aku alami dulu ya, aku merintih sama Tuhan, Tuhan hidup gue kayak begini amat gitu ya. Tuhan sangat amat mendengarkan segala rintihan kita. Dan dia pasti akan bantu kita. Tuhan pasti akan bantu kita. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu kekurangan kita, dia juga tahu kekuatan kita. Makanya kan suka dibilang ya Kanita, cobaan itu nggak akan melebihi kekuatan kita gitu kan. Iya. Hmm. Teman kita tuh yang pada ngebully netizen apa segala macem itu yang kita anggap itu mereka kayaknya kok jahat banget gitu kan. Berterima kasihlah sama mereka
Karena dengan adanya mereka itu yang menjadikan Kanita, aku, Riris, Brenda ada sampai hari ini dan bisa Ya, sampai betul. apa namanya? Dan kita bisa ada sampai saat ini dan kita sangat welcome banget untuk ngebantu kalian karena kita tahu rasanya ada di posisi itu gitu. Ya, Dan pasti betul pengalaman sekali. beda-beda, pengalaman Hmm. antara kakak yang udah berjuang akhirnya tuh sudah punya anak, aku yang belum, terus Riris yang masih jomblo dalam Masih pencarian. nyari Oh jodoh, belum dapat iya, dapat kan? masih cari jodoh itu dia. Iya, rilis yang belum dapat jodoh, ribut banget lagi kan? Terus Brenda Brenda yang juga jauh dengan dari kita. juga ya kan. Pasti Hmm. tuh beda-beda ya kak. Kalau orang disuruh ngikutin cara dietnya aku, sedangkan aku yang misalnya punya masalahnya beda gitu kan. Aku masih punya program hamil gitu kan. Tapi hamil aku benar-benar dengan caranya Tuhan. Aku mengikuti maunya Tuhan kayak gimana gitu kan. Dengan aku mempersiapkan hati, aku mempersiapkan jiwa aku jadi ibu yang tepat sehingga apa yang aku alami dulu-dulu itu stop sampai di aku. Aku tidak Iya, akan mengulang betul. aku gitu. Jadi aku Hmm. siapin hati sampai yang pemilik anaknya itu yakin Tia siap dititipkan Ya. seorang anak Ya itu kayak sama gitu. yang aku Jadi bilang tadi kan. Jadi dengan kamu merawat diri kamu, siapa tahu Tuhan akan bilang ini orang udah bisa dipercaya untuk dititipin jiwa yang lain lagi gitu kan. iya, sama juga kan kayak kita kan Mm-mm. dititipin jiwa juga Kanita. Kanita dititipin followers yang Mm-mm. segitu banyak itu titipan dari Tuhan loh Kanita. Mm-mm. Rilis Iya nggak dititipin usah segitu digalakin banyak gitu dong gue nya ya gitu. Allah. Gue yang digalakin ya Allah. Jadi kalau Bataknya keluar, inang keluar. Wah, Kayak aku jadi followers yang takut. itu juga jiwa-jiwa yang dititipin ke Riris untuk Riris bantu jadi prajurit sehat selanjutnya gitu loh. Kebayang nggak sih kalau Mm-mm. kita semua nih ya dari kan pejuang kan gini, kita berjuangnya melalui lemak gitu ya. Mm-mm. Berjuangnya Mm-mm. melalui lemak. Mm-mm. Kalian harus terima bahwa lemak ini adalah hadiah. Hadiah Mm-mm. kita menjadi prajurit-prajurit pemberantas lemak, ya kan? Untuk menjadikan bumi ini lebih indah. Dengan kita semua jiwanya sehat, terus tubuh kita juga sehat, kita bisa melakukan banyak hal. Kita akan membuat bumi ini juga lebih indah. Ada juga prajurit yang berjuang di sisi yang lain, misalnya eh, apa pejuang-pejuang yang cancer atau sakit apapun itu, atau bahkan yang cacat tapi mereka bisa jadi sesuatu yang hebat, itu kan jadi inspirasi orang-orang yang Iya, mengalami itu kan. Gak bisa iya, semuanya disuruh iya. ngikutin kita pejuang lemak ya kan. Itu semua memang itu semua Porsinya. memang ya, memang kita semua itu porsinya dititipin jiwa-jiwa ini untuk kita menjadikan bumi ini tuh lebih indah, lebih damai gitu. Jangan Hmm. juga membenci orang-orang yang ngebully kita, yang ngata-ngatain kita pas segala macam. Itu tuh sebenarnya Iya, mereka lagi kasih kita warning bahwa kalian tuh harus sadar gitu loh. iya, Dari dulu aku selalu betul sih. netizen haters itu aku mereka make me famous and fabulous. Iya. Tia, nih sebelum gue tutup nih, ternyata kayaknya live gue udah bisa lebih dari sejam kayaknya nih. Kita nggak putus. Kemarin sama Brenda putus. Oh my god, udah jam 9. Serius kan? Aku juga tadi loh. Pas gue lihat lah, sejam nggak putus ternyata punya gue sekarang. Kan Ah, kita sama dulu sebelum kenal satu sebelum sama lain. iya, sebelum sebelum gue close ini IG live kita malam ini, kasihan kamu udah kelamaan dan thank you banget. Kasih apa ya? Kasih tips atau pesan deh dari Tia buat teman-teman. Teman-teman semua yang pengen Kanita. Nah, oke. Okay. Hai.
Tia, boleh kasih your last word nggak, Tia, buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi labil, lagi bingung mau mulai, boleh pesan-pesan dari Tia? Pesan-pesan dari aku, nikmatin semua yang kalian alami saat ini. Jatuh bangunnya mencari perjalanan hidup sehat kalian, jatuh bangunnya kalian dalam diet, segala macam itu. Diet itu jangan jadi ngebebanin, buat saya sih ngebebanin ya, 4 kata itu, 4 huruf, tapi itu bebannya kayak ngurusin negara. Kemarin aku udah ceritakan. Jadi nikmatin semua perjalanan kalian, nikmatin pencarian kalian tentang hidup sehat, nikmatin semua prosesnya dan progresnya tanpa protes. Yes, betul. Senang banget gue tanpa protes ya. Tanpa protes. Jalani, gak cuma perlu kalian cari tentang hidup sehat, yang punya tubuh kalian itu, yang menciptakan kalian itu Tuhan. Kalian minta dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, lakukan semua yang ada di kitab sucinya masing-masing, apapun agama kalian, berdoa, jalankan semua perintah agama masing-masing, pasti nanti kalian akan temuin jalannya. Thank you so much, Tia. Aduh, teman-teman, kalau kalian kenal Tia 12 tahun yang lalu, dia nggak seperti ini ya ngomongannya. Dia benar-benar berubah. Gue udah 11 tahun atau belum? Iya, kita udah 11 tahun kali ya. Jadi tuh, sedikit nih sebelum gue tutup, kenapa latar belakang gue sama Tia. Jadi kita tuh ketemu seminggu bisa 3 kali, karena suamiku belajar les berenang sama suaminya Tia. Gitu. Terus jadi kita yang ikutan berenang cantik sama nongkrong-nongkrong doang tuh ikan paus 2 biji ya Tia ya. Kita pesennya kentang dengan berbagai jenis gitu lah, pokoknya tuh di kafe situ lah. Iya, di kafe situ lah pokoknya ya. Thank Ya. you so much Tia, waktunya sayang. Ini banyak banget loh anak muridnya suamiku, orang tua murid renang, oh my god. Iya, yang udah 2 kali sesi gak lulus-lulus kan. Aduh. Tia, thank you so much ya. Dan sekarang harus mulai aktif ngisi feeds-nya yang baik-baik ya Tia. Ya, nanti sesekali aku kasih lihat ya fit aku yang dulu kayak gimana. Iya, gue sih masih kebayang feeds lo yang dulu. Aduh, itulah pokoknya. Jadi gini, jangan pentingin ya, jangan pentingin timbangan kalian, jangan pentingin penampilan tubuh kalian gitu loh. Kalian itu udah cantik, kalian itu udah sempurna dari pencipta kalian. Tubuh ini sama kayak harta benda yang kita miliki, yang kita akan kembali itu ya jiwa kita. Jadi nggak usah pusingin dulu soal kalian di badan penampilan luarnya. Ini deh, aku nggak tahu apa masalah kalian, tapi kalian cross check, kalian coba berdiam, misalnya habis sholat kalian duduk dulu, diam dulu sejenak gitu kan, dengerin dulu nikmatin aja kesendirian kalian itu gitu loh. Tanya pencipta kalian, minta bantuan sama Tuhan. Dia cuma milik satu-satunya kekuatan untuk kita bisa ngejalanin ini semua. Di saat kita udah pada, ya kan? Di saat tercabik-cabik, kita nahanin lapar. Ngangkat band press segitu berat, sakit kan, capek kan gitu. Lebih enak kayak dulu kan nongkrong-nongkrong cantik daripada makanin di tempat gym ya kan. Iya, pengorbanan. Hidup ini semua perjuangan dan pengorbanan. Betul. Kalau nggak mau berkorban dan nggak mau berjuang, jangan harap ada perubahan. Ya nggak? Iya, benar. Betul. Oke, thank you so much Tia. Kangen aku. Semoga kita bisa berjumpa ya. Oke, dadah. Dadah. Oke, gimana ngobrol sama Tia? Nggak susah deh kalau diungkapkan dengan kata-kata yang ngobrol sama Tia. Dari dulu ya begitu maksudnya. Tapi dia sekarang sangat positif banget. Tadi aku ngelihat dia kayak, anjir gue gak ngebayang nih dia 11 tahun yang lalu tuh gak kayak gitu. Gak kayak gitu. Tapi gayanya tetap sama. Tetap yang kocak, yang seolah memandang segala sesuatunya tuh dengan sesuatu yang lucu, padahal deep side jauh di dalam dirinya itu
memendam segala rupa. Nah, tapi dia sekarang udah berusaha melepaskan satu persatu, memaafkan semuanya, dan memulai dari dirinya sendiri, dari jiwanya, dari hatinya, sebelum dia memulai perjalanan sehatnya. Gitu. Jadi, teman-teman masih nggak yakin kalau bisa sehat itu datangnya dari hati dulu, baru ke badan? Tia udah membuktikannya ya. Makanya saya selalu bilang, jiwa kalian, mindset kalian diatur baik-baik, diriset baik-baik, supaya mereka semua mau bekerja sama, semua mau senantiasa membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke, segitu dulu. Bulan September ini menyenangkan sekali dengan 3 orang narasumber saya. Ada Riris, ada Brenda, ada Tia. Lengkap banget dan semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dari semua pembicaraan ini. Dan insya Allah yang ini juga akan saya save di feed. Silahkan cek lagi kalau tadi ketinggalan. Dan kita lihat Oktober nanti ada lagi nggak ya? Maunya ada lagi atau enggak? Thank you Riri, saya love you too. Semoga ada lagi ya Oktober. Saya pikir-pikir dulu maunya siapa bintang tamunya dan semoga orangnya mau ya kalau diajakin ngobrol. Oke, see you guys.